Assalamualaikum, anak hebat yang soleh dan soleha. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Bertemu lagi dengan saya untuk belajar biologi. Biologi is fun. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kalau kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas materi sistem ekskresi. Ekskresi adalah sebuah sistem yang bertugas untuk mengolah dan juga membuang zat sisa metabolisme dan juga racun dari dalam tubuh. Apabila zat ini tidak dikeluarkan, maka zat-zat tersebut dapat menimbulkan sejumlah masalah bagi kesehatan kita. Sistem ekskresi itu melibatkan beberapa organ. Yuk, simak slide berikut. Organ ekskresi itu ada 4. Yang pertama adalah ginjal, yang kedua adalah hati, yang ketiga adalah paru-paru, dan yang terakhir adalah kulit. Nah, setiap organ ekskresi itu menghasilkan ekskretnya. Ekskret itu adalah zat yang dibuang. Kalau ginjal, ekskret yang dikeluarkan berupa urin. Kalau hati, ekskret yang dikeluarkan berupa urea, pigmen, empedu, dan juga racun. Kalau paru-paru menghasilkan ekstrak berupa karbon dioksida dan juga uap air. Sedangkan kalau kulit menghasilkan ekstrak berupa keringat. Nah, tahu nggak sih kalian kalau ginjal kita itu berjumlah 2, ada di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Bentuknya seperti kacang merah. Apabila ginjal ini kita sayat, maka kita akan menemukan beberapa lapisan pada ginjal. Jadi ginjal itu memiliki 3 lapisan. Lapisan yang paling luar itu adalah korteks. Sedangkan lapisan yang berada di tengah adalah medula. Sedangkan lapisan yang paling dalam yang bentuknya seperti rongga atau saluran itu namanya adalah pelvis renalis. Nah, ginjal ini adalah organ yang paling penting loh. Kenapa paling penting? Karena ginjal itu sebagai organ filtrasi atau organ penyaringan. Jadi seluruh darah yang berada di dalam tubuh kita akan menuju ginjal untuk disaring, untuk dipisahkan dari zat-zat yang sudah tidak kita perlukan. Ginjal tersusun oleh sel yang bernama nefron. Nah, nefron ini yang disebut sebagai sel penyaring. Dalam satu buah ginjal itu terdiri dari jutaan sel nefron. Banyak bukan? Oleh sebab itu, ginjal yang kecil ini yang jumlahnya hanya 2 itu mampu menyaring ribuan liter darah kita per harinya. Nah, kita sudah bahas bahwa ekstrak yang dikeluarkan oleh ginjal adalah urin. Ternyata proses pengeluaran urin di dalam tubuh kita tidak sederhana. Ada beberapa proses yang dilalui sehingga urin bisa kita keluarkan dari dalam tubuh. Proses pembentukan urin itu dibagi menjadi 3. Ada filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Proses yang pertama dari pembentukan urin adalah filtrasi. Filtrasi itu adalah penyaringan. Penyaringan ini yang disaring itu bahannya adalah darah. Tepatnya di glomerulus. Manakah glomerulus nih? Jadi ini adalah glomerulus. Glomerulus itu adalah kumpulan dari pembuluh darah kapiler yang bentuknya itu tersusun seperti anyaman. Sehingga ketika darah melewati bagian sini, maka darah akan tersaring. Nah, hasil dari penyaringan darah yang masuk ke dalam glomerulus ini nanti akan menghasilkan filtrat. Filtrat inilah yang disebut sebagai urin primer. Tahap yang selanjutnya yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi itu artinya adalah penyerapan kembali. Jadi tadi jalannya urin setelah disaring di glomerulus, dia akan jalan menuju ke lekukan-lekukan yang pertama yang dekat dengan glomerulus. Ini namanya adalah tubulus contortus proximal. Di sini terjadi proses reabsorpsi, penyerapan kembali. Apakah yang diserap? Yang diserap itu adalah air, zat yang masih berguna oleh tubuh. Zat yang masih berguna oleh tubuh itu seperti asam amino, kemudian glukosa,
dan juga mineral-mineral lain yang masih diperlukan oleh tubuh, maka akan diserap kembali di tahap reabsorpsi, tempatnya di tubulus contortus proximal. Hasil dari reabsorpsi akan menghasilkan filtrat yang disebut dengan urin sekunder. Apa bedanya urin sekunder dan urin primer? Kalau urin primer itu adalah urin yang masih banyak mengandung zat yang masih berguna oleh tubuh. Sedangkan kalau urin sekunder, dia sudah tidak mengandung zat yang masih berguna oleh tubuh. Namun, kadar airnya masih tinggi. Maka kalau kamu lihat jalan urinnya setelah dari tubulus contortus proximal, urin itu akan turun ke lengkung Henle. Dari lengkung Henle, di sini akan terjadi lagi reabsorpsi air secara besar-besaran. Kemudian dari lengkung Henle masuk ke lekukan yang kedua nih. Lekukan-lekukan ini namanya adalah tubulus contortus distal. Nah, di sini terjadi proses augmentasi. Augmentasi itu artinya adalah penambahan. Apakah bahan yang ditambah? Bahan yang ditambah pada tahap ini atau yang dibuang adalah zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, seperti racun, urea, ataupun pigmen. Pigmen ini adalah zat yang diperoleh dari hati, yaitu bilirubin ya, yang menyebabkan urin kita warnanya kuning. Nah, hasil dari augmentasi akan menghasilkan urin sejati, urin sesungguhnya. Berarti sudah siap untuk kita buang. Setelah melewati tubulus contortus distal, maka akan dialirkan ke tubulus collectivus. Dari tubulus collectivus kemudian ke pelvis renalis dulu, dari pelvis renalis ke ureter, dari ureter ke uretra. Bagaimana? Cukup menarik bukan pembelajaran kita kali ini? Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, silahkan kalian isi form refleksi yang ada di bawah sini ya. See you next time anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.